Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya sahabat yang bernama Nuaiman, seorang pemabuk yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisahnya si Nuaiman ini, seorang pemabuk yang dia dicintai dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW punya seorang sahabat yang suka mabuk, namanya Nuaiman. Selain suka mabuk, Nuaiman ini sangat usil dan suka menggoda Nabi dan para sahabat yang lain. Kelakuan Nuaiman ini sangat menjengkelkan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyenangi dia, sehingga ketika para sahabat memarahi Nuaiman, Nabi malah justru membelanya. Kisah ini masyhur dan termaktub dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nuaiman adalah seorang sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada yang tidak senang dengan kebiasaan Nuaiman yang hampir tiap pagi itu mabuk-mabukan. Selain itu gemar bercanda, bahkan sering iseng terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya keroncongan karena lapar. Tanpa banyak pikir panjang, Nuaiman mencegat penjual makanan yang kebetulan lewat di depan masjid. Lalu Nuaiman memesan 2 bungkus. Sembari menunggu penjual menyiapkan pesanannya, Nuaiman pun masuk ke dalam masjid lalu mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan bersama. Rasul kemudian berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan. Mereka berdua duduk lantas menyantap makanan tersebut. Setelah makanan habis, Rasul hendak kembali ke masjid, namun dihadang oleh Nuaiman. Mau kemana ya Rasul? Habis makan masa tidak bayar, kata Nuaiman. Rasul pun dengan senyumnya balik bertanya, yang pesankan kamu? Betul ya Rasul, jawabnya sambil berdehem. Nuaiman melanjutkan perkataannya, di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul? Rasul lantas merogoh kocek sambil memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dengan senyuman yang agak terkekeh. Itulah kisahnya Nuaiman. Suatu ketika Nuaiman juga pernah dimaki oleh sahabat Nabi, malah justru Nabi membela Nuaiman. Bagaimana kisahnya? Pasca kejadian tersebut tadi di atas yang mencegat penjual makanan, kebiasaan mabuk Nuaiman pun tidak berhenti. Sampai suatu ketika beberapa sahabat menghampiri Nuaiman yang masih dalam keadaan mabuk. Nuaiman lantas berdiri karena beberapa sahabat tersebut menghampirinya. Ada apa? Tanya Nuaiman. Salah seorang sahabat langsung memarahi Nuaiman dengan makian. Kamu ini setiap hari bersama Rasul, tapi kelakuanmu tetap saja seperti ini. Apa enggak malu sama Rasul? Sahabat yang lain meneruskan makiannya. Dasar kamu ini orang bejat. Tidak pantas orang sepertimu mencintai Rasul, karena kamu pasti akan dilaknat oleh Allah atas perbuatanmu itu sendiri. Dalam keadaan beberapa sahabat masih memaki dan menghujat Nuaiman, Rasulullah SAW lewat dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Salah satu sahabat menceritakan kejadian sesaat sebelum Rasulullah datang. Setelah mendengarkan keterangan, seketika Rasulullah memarahi para sahabat. Jangan pernah sekali lagi kalian semua menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti ini, tapi dia selalu membuatku tersenyum, kata Rasul. Dia masih mencintai Allah dan mencintai aku, dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nuaiman untuk mencintai Allah dan mencintaku sebagai Rasul. Para sahabat yang menghujat Nuaiman pun lalu bubar kembali ke tempatnya masing-masing. Itulah sepenggal kisahnya sahabat Rasulullah SAW yang suka mabuk tetapi mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Salah satu diantaranya adalah kita sebagai orang yang mungkin masih banyak dosa, masih banyak berperilaku yang tidak baik, namun tetap kita harus tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah perbuatan kita yang mungkin belum baik, belum solih akan berangsur-angsur karena hidayah, karena berkat doa dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang soleh. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.